Setelah diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut dan tidak ada yang keberatan yang sah, maka pada hari ini Minggu 9 Agustus 2020 akan diteguhkan sebagai penatua yaitu Ibu Lindawati DS. Mohon dukungan doa jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah secara online. Marilah kita menyanyikan lagu dari KJ 10 bait yang pertama. Saudaraku, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Marilah kita awali ibadah kita dengan membaca Mazmur 85 ayat 10 sampai 14. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudaraku, kita menyadari bahwa di dalam hari-hari kehidupan yang kita lalui, kita banyak berbuat dosa dan kesalahan. Allah ingin kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas kesempatan hidup yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami menyadari di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami masih kerap kali berbuat salah dan dosa. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, terlebih ketika kami tahu bahwa ada banyak hal terjadi di luar dugaan kami. Ada banyak hal yang tidak dapat kami pegang sebagai andalan kami, sebagai harapan hidup kami. Pada saat itu pun kami lupa bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan jika iman percaya kami mudah goyah oleh keadaan yang kami alami. Ketakutan seringkali menguasai diri kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk kembali tunduk kepada kuasa-Mu, sehingga dengan demikian kami dapat dimampukan untuk menyerahkan diri kami utuh penuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mohon ampun kepadamu Tuhan, jika di dalam ketakutan dan kekhawatiran kami menjalani hidup, kami seringkali memperlakukan sesama kami dengan semena-mena. Karena itu Tuhan, ampuni kami, jika tutur kata kami kerap kali mendukakan hati Tuhan dan sesama, juga perbuatan-perbuatan kami.
Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menerima anugerah Tuhan yang disediakan melalui Matius pasal 14 ayat 31 sampai 33. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau adalah Allah yang begitu baik dan mengerti kebutuhan jiwa kami. Engkau mau membentuk kami sedemikian rupa melalui pengalaman-pengalaman hidup kami, juga melalui firman yang hendak kami dengar dan renungkan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kebenaran firman-Mu boleh benar-benar kami pahami dan kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, inilah kami menyatakan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan diambil dari Roma pasal 10 ayat 5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan,
Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 10 ayat 1 mengatakan bagaimana keinginan Rasul Paulus, yaitu supaya manusia diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya manusia dapat diselamatkan? Roma pasal 10 ayat 2 mengatakan, mereka giat melakukan banyak pekerjaan untuk Allah, namun tanpa pengertian tentang kebenaran. Yang mereka pergunakan adalah kebenaran menurut pengertian mereka sendiri, bukan kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mau menunjukkan di dalam kehidupan ini manusia menjalani hari-hari kehidupannya itu berdasarkan pemahamannya masing-masing, berdasarkan kebenaran yang dia tahu. Dan itulah sebabnya banyak orang yang melakukan segala sesuatu itu berbeda-beda. Cara menanggapi sesuatu berbeda karena mereka memiliki kebenarannya masing-masing. Dan ukuran kebenaran manusia yang berbeda-beda itu ternyata tidak mampu untuk membawa manusia kepada satu tujuan, yaitu keselamatan jiwa. Sebab kebenaran manusia kerap kali bergantung pada keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya manusia sungguh-sungguh dapat merasakan keselamatan dari Tuhan? Tema kita pada saat ini adalah percayalah. Percaya kepada apa? Bapak Ibu, kita melihat di sini di dalam bacaan kita, Roma pasal 10 ayat 5 sampai 15 di situ diungkapkan tentang bagaimana manusia yang menjalani kehidupan dengan kebenaran mereka masing-masing itu dan mendapatkan teguran ataupun masukan supaya mereka kemudian dapat mengubah paham mereka, pengertian mereka tentang kebenaran. Percaya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Lalu pertanyaannya, mengapa kita perlu percaya? Di dalam kekristenan, soteriologi atau ajaran tentang keselamatan itu menekankan bahwa manusia selamat bukan karena usaha manusia itu sendiri, melainkan karena berkaitan dengan misi Kristus. Karena itu dikatakan di dalam ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Nah, di situ diungkapkan tentang kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Itu bukanlah kebenaran yang semata-mata karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kebenaran yang harus dipahami oleh manusia adalah kebenaran bahwa keselamatan itu diperoleh berkait erat dengan misi Kristus. Relasi yang baru dengan Allah itu dimulai dengan sebuah langkah iman untuk bersedia menyambut karya Allah melalui Yesus, yaitu dengan cara percaya. Sehingga kemudian kalau kita membaca di dalam Roma pasal 4 ayat 3, di situ dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, Abraham diperhitungkan sebagai orang yang memiliki kebenaran, bukan karena dia melakukan segala tindakan-tindakan yang benar. Tetapi dalam ayat ini dikatakan percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Itu artinya bahwa kita ini, orang-orang yang percaya kepada Allah adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Itulah sebabnya kita tidak bisa hidup berdasarkan kebenaran diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk percaya kepada Allah. Percayalah. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah percaya itu?
Saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada atau mengakui kekuasaannya. Jika subjek percaya itu adalah Allah, maka percaya berarti mengakui atau yakin bahwa Allah itu memang benar-benar ada dan benar-benar berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau di dalam pemahaman ini apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Tentu dengan lantang Bapak Ibu mengatakan, ya percaya. Tetapi apa buktinya bahwa Bapak Ibu Saudara percaya kepada Allah? Apakah sekedar tahu bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, langsung kita disebut sebagai orang percaya? Kalau hanya demikian, Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan demikian, saudaraku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudaraku, jadi kalau kita hanya percaya bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu ada, maka itu belum cukup sebab setan pun juga percaya akan hal itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana seharusnya kita percaya? Saudaraku, percaya adalah sikap hati. Sikap hati yang setuju dengan menerima, membenarkan, menuruti, atau bergantung sepenuhnya pada yang kita percayai. Sehingga kemudian ketika seseorang mau percaya kepada Allah, di situ dikatakan di dalam ayat 9 dan 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, proses percaya itu dimulai dari hati dan kemudian diucapkan melalui kata-kata. Dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana sebenarnya proses beragama. Agama adalah falsafah Jawa yang di dalam bahasa Jawa itu sebenarnya adalah singkatan agemane sukmo. Agemane sukmo atau busana atau pakaiannya jiwa. Jadi agama itu adalah pakaiannya jiwa. Jadi hakikat sejati dari agama adalah memancarkan terang Allah yang ada di dalam diri manusia untuk menyinari kegelapan di sekitarnya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam proses beragama seharusnya prosesnya adalah inside out, dari dalam menuju keluar. Penghayatan iman yang ada di dalam diri yang tak nampak menjadi hal utama yang menentukan apa yang di luar diri manusia. Dan bukan outside in, bukan dari luar menuju ke dalam. Menjadikan hal-hal lahiriah yang tampak di luar diri sebagai yang utama dan menentukan penghayatan iman dan relasinya dengan Allah. Kalau proses beragamanya itu dari luar ke dalam, maka yang terjadi adalah kepura-puraan. Dan kemudian yang terjadi ketika keadaan hidup itu tidak sesuai dengan harapan, maka imannya akan segera luntur. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna Kristianitas, hidup beragama itu bukan sekedar kesalehan verbal atau ornamen untuk mengejar surga. Percaya kepada Allah itu bukan hanya sekedar ucapan verbal, melainkan bicara soal gaya hidup seperti Kristus yang membawa pembaharuan. Sehingga kemudian kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mencerminkan hidup seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya akan memunculkan dampak kehidupan, yaitu bahwa dia akan mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh yang dipercayai. Kalau kita percaya kepada Kristus, berarti kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Dan kemudian orang percaya
juga akan mendasarkan semua keputusan untuk mengikuti Kristus, teladan dan gaya hidup, serta pengajarannya itu sebagai sesuatu yang benar-benar akan dia pegang sepanjang hidupnya. Berkomitmen untuk semakin serupa dengan Kristus. Sehingga dengan demikian di dalam kehidupan ini walaupun ada banyak perkara, ada banyak hal yang membuat kita gentar dan takut, kita akan kembali memperoleh kekuatan kita di dalam Kristus yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menanggung segala macam beban. Sebab sebelum kita menanggung beban hidup yang kita alami saat ini, sesungguhnya Kristus telah menanggungnya terlebih dahulu. Dan dia menunjukkan bagaimana caranya supaya kita mampu menanggung setiap beban kehidupan kita. Dan saat ini kita tahu bahwa seringkali kita merasa takut dan gentar menghadapi hidup yang tidak menentu. Tetapi justru pada kondisi seperti inilah iman kita dipertaruhkan. Karena itu undangan untuk percayalah itu adalah sesuatu yang harus benar-benar kita yakini. Kita harus benar-benar menjadikan itu sebagai kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang senantiasa memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera dan tanpa ragu ataupun gentar. Kami bersyukur kepadamu sebab melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami betapa Engkau adalah Allah yang mengajarkan kami tentang kebenaran yang sejati supaya kami beroleh keselamatan. Dan kebenaran itu terjadi bukan karena perbuatan kami, tetapi karena iman percaya kami kepada Kristus, sebab Kristuslah penggenapan hukum Taurat. Tuhan yang baik, saat ini kami secara khusus berdoa bagi dunia yang saat ini sedang berjuang melawan dan mengatasi virus COVID-19. Di tengah-tengah rasa takut yang dialami oleh dunia, bahkan gereja pun tidak luput dari perasaan takut dan khawatir.
Kami menyerahkan semua perasaan takut dan khawatir kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami memerlukan belas kasih-Mu. Karena itu kami memohon kepada-Mu, biarlah belas kasih-Mu itu Engkau curahkan bagi setiap orang yang saat ini sedang sakit, khususnya mereka yang terinfeksi virus COVID-19. Sembuhkan dan tolonglah, berikanlah kekuatan kepada mereka, baik tubuh maupun roh mereka. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau menjaga dan melindungi anak-anak, serta para orang tua, dan juga saudara-saudara kami yang menderita penyakit-penyakit kronis, supaya mereka tetap aman dan terlindung. Berkati mereka dengan semangat dan sukacita ya Tuhan. Kami juga memohon kepada-Mu supaya Engkau mencukupkan kebutuhan hidup mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Kami juga memohon berkat dan juga hikmat-Mu bagi kami yang harus berjuang mencukupkan kebutuhan hidup kami, harus tetap melakukan kerja kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kami dengan tetap menjaga diri kami, supaya kami tetap taat mengikuti protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kami. Kami juga memohon berkat dan anugerah-Mu bagi tim medis. Biarlah Tuhan sendiri memberkati mereka, supaya mereka dapat terus dijaga dan dilindungi Tuhan. Dan kami bersyukur untuk panggilan hidup mereka di dalam melayani sesama. Berkati mereka dan lindungi keluarga mereka. Jagalah supaya mereka tetap aman dan sehat. Kami juga terus memohon kepada-Mu ya Tuhan bagi pemerintah kami. Mampukan supaya pemerintah juga dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik-baiknya dengan hikmat dan pertolongan-Mu. Kami juga memohon pakailah gereja-Mu supaya menjadi pemberitaan damai sejahtera dan pengharapan, supaya kami terus mengobarkan rasa percaya melalui doa-doa kami maupun tindakan-tindakan kami yang menyatakan kebaikan dan kuasa-Mu. Mampukan gereja-Mu untuk terus berperan aktif, turut serta di dalam perjuangan kemanusiaan di dalam mengatasi kondisi yang saat ini kami hadapi. Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu atas segala sesuatu yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sekalipun kami juga tahu ada banyak pergumulan, tetapi kami mau menyerahkan segala pergumulan kami kepada-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau turut di dalam setiap pergumulan kami. Dan karena itu kami mau mendasarkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan kita yang akan dikumpulkan di hadapan Allah melalui ayat firman yang tertulis dalam 2 Korintus 22 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita menyanyikan PKJ 149 bait yang pertama, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Marilah kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Bapa, karena pada hari ini kami boleh mengucap syukur dengan membawakan persembahan kami. Biarlah persembahan itu dapat untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana gerejamu ini berdiri. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kami punya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.